فبأي آلاء ربكما تكذبان يهدي الله لنوره من يشاء Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum, ucapkan buat ikhwafillah yang ada di rumah, baik itu pendengar Mujahidin FM ataupun penonton setia M2 TV. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita ya kesempatan untuk mengakses radio ataupun TV untuk mendapatkan ilmu nih. Nah, jadi sudah sepatutnya kita untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki berupa ilmu. Berbeda dengan zaman Rasulullah di mana untuk menimba ilmu saja kita perlu berjuang, bersembunyi untuk tidak ketahuan ya oleh kafir Quraisy, biar enggak disiksa, biar enggak dibunuh hanya karena menuntut ilmu. Karena itu salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut dan sahabatnya serta keluarganya yang telah berjuang sehingga kita sekarang masih bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Berbeda dengan zaman sekarang ya, ngomong-ngomong soal ilmu, sekarang kita sudah bisa banget mengakses berbagai macam ilmu, baik itu ilmu yang baik, ilmu agama, ilmu sains, sampai ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat untuk kita bisa kita akses dengan mudah. Dan salah satunya tempat kita mengakses ilmu itu adalah buku. Nah, buku juga sekarang sudah tersebar di mana-mana ya, dari perpustakaan sampai di toko buku juga ada banyak banget sumber informasi yang bisa kita dapat. Dan ngomong-ngomong juga soal buku dan perpustakaan, telah hadir bersama kita Bu Rendrayani ya, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota ya Bu ya, Masya Allah. Yang biasanya diakrab juga disapa Bu Ririn ya Bu. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Alhamdulillah? Alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin cuacanya di Pontianak sering berubah-ubah ya Bu ya, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal lomba bercerita dan bazar buku nih, memperingati Hari Buku Nasional ya Bu ya. Masya Allah, ini kita bakal ngobrol banyak hal dan seru-seru banget nih. Dan insya Allah kita akan ngobrol di segmen selanjutnya. Jadi buat ikhwafillah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di M2 TV dan Radio Mujahidin, media dakwah Anda. Live tapi tuh mereka tuh kayak ngejeda dikit gitu. Assalamualaikum ikhwafillah, terima kasih ya yang masih setia bersama Irsy dan Bu Ririn di Bincang Istimewa. Nah, sekarang kita bakal tanya-tanya nih, bincang-bincang lah ya sama Bu Ririn. Terus kan tadi sempat mention ya, ada lomba bercerita dan juga bazar buku. Dan sekarang kita bakal ulik nih tentang lomba berceritanya. Nah, kalau bisa kenapa sih Bu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak itu melaksanakan lomba bercerita itu tadi? Oke, baik.
Jadi lomba bercerita ini memang merupakan program tahunan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, di mana ini sebenarnya awalnya dulu juga memang turunan dari program nasional, tapi semenjak COVID ini lomba bercerita di nasional sudah ditiadakan. Ya kan, kita belum tahu sampai kapan dilaksanakan lagi sampai tingkat nasional, tapi untuk lomba tahun ini dilaksanakan juga sampai tingkat provinsi. Nah, jadi pada dasarnya tujuan dari lomba bercerita ini yang pertama adalah meningkatkan minat baca. Nah, itu yang utama kan, karena memang kegemaran membaca itu ya memang harus ditingkatkan dari beberapa unsur ya. Nah, di dalam persyaratan lomba ini kita juga mensyaratkan bahwa anak-anak yang mengikuti lomba ini wajib sudah membaca 5 buku minimal dalam 3 bulan terakhir gitu. Buku apapun itu kan ya tidak dipersyaratkan. Nah, jadi di stressing kan adalah meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya kita tanamkan sedini mungkin di anak-anak ini gitu. Nah, sehingga dengan lomba bercerita ini diharapkan anak-anak semakin gemar membaca, dan di samping itu juga karena ini lomba bercerita tentang cerita rakyat Kalimantan Barat. Nah, ini kalau cerita rakyat Kalimantan Barat ini kan mereka harus belajar menggali potensi, kemudian apa sih cerita-cerita Kalimantan Barat ini. Nah, diharapkan dengan demikian anak-anak itu juga lebih mencintai Kalimantan Barat, untuk penanaman akhlak, untuk cinta tanah air. Nah, demikian. Masya Allah, apalagi bener ya Bu ya, sekarang saja pernah tuh lewat di Instagramnya Irsy ya, itu ada anak-anak yang ditanya soal peribahasa aja Indonesia gitu kan, yang kebanyakan dari generasi kita tahu, tapi mereka nggak tahu gitu kan, mungkin salah satunya adalah kurangnya minat baca tadi ya Bu ya. Nah, iya, itu sekarang kan anak-anak lebih gadget gitu kan ya. Nah, ya gadget itu baik, penting sepanjang yang diaksesnya juga baik gitu kan ya. Nah, tapi inilah salah satu cara dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya untuk anak-anak ini mendalami karakter-karakter cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Masya Allah, ini keren banget ya tujuannya ya, luar biasa. Nah, kan tadi Ibu sempat mention ya, ini lomba bercerita anak-anak. Nah, kira-kira umur berapa tuh Bu? Atau mungkin kalau sekolah itu kelas berapa yang bisa ikut serta dalam lomba bercerita? Jadi untuk persyaratan lomba bercerita kita tahun ini kelas 4 dan kelas 5, khusus yang domisili sekolah dan rumah tinggalnya juga di Kota Pontianak. Ya, gitu. Jadi karena tadi disampaikan bahwa lomba bercerita ini sampai ke tingkat provinsi. Jadi kabupaten kota, setiap kabupaten kota juga menyelenggarakan lomba bercerita. Tetapi ini tadi makanya ada juga yang ini, Bu, boleh nggak Bu sekolahnya di Kuburaya, ikutnya di sini gitu kan. Nah, silahkan masing-masing ikut lomba bercerita di kabupaten kota masing-masing. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya tinggal sekolahnya di Kuburaya, berarti ikutnya yang dari Kuburaya gitu ya. Masya Allah. Oke. Nah, terus kalau misalnya tempat pelaksanaan lombanya apakah online, offline, atau kalau misalnya offline di mana tuh Bu? Nah, insya Allah pelaksanaan lomba bercerita ini kita laksanakan mulai tanggal 17 sampai 19 bulan Mei ini. Jadi minggu depan, Rabu sampai Jumat minggu depan. Sementara ini peserta yang sudah mendaftar itu 32 peserta, ya kan? 32 peserta. Ini kelas 4 kelas 5 dan kita laksanakan di Taman Alun Kapuas. Kenapa di Taman Alun Kapuas? Biasanya kita indoor ya pelaksanaan lomba bercerita ini. Nah, ini supaya masyarakat umum itu bisa juga mau hadir, akses, mau melihat apa sih lomba bercerita ini. Mungkin dia punya anak yang masih di bawah, mungkin kelas 2, kelas 3. Nah, ini kan supaya lebih aksesnya lebih luas, diharapkan juga lebih banyak yang mengetahui gitu kan. Nah, melihat yang diceritakan ini. Nah, gitu biar kan. Sebaran informasinya lebih luas ya, Bu ya. Kemudian juga kita sandingkan juga dengan tadi bazar buku. Nah, bazar buku ini juga dalam rangka Hari Buku Nasional tahun 2023. Jadi di samping lomba bercerita nanti juga ada bazar buku. Ini bakal meriah banget sih ya agendanya. Terus kalau bazar bukunya itu buku seperti apa sih Bu yang ada di sana?
Nah, nanti bukunya kompilasi, karena kan Hari Buku Nasional kan. Nah, ini memang dia dalam satu event, tetapi tidak kita khususkan untuk buku anak, tidak gitu kan, tapi bukunya juga umum. Nah, ini diikuti oleh 7 percetakan penerbit gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada yang komunitas literasi. Nah, iya, jadi ada 2 komunitas literasi yang juga mengikuti kegiatan ini, karena komunitas literasi ini juga sudah menghasilkan buku-buku gitu kan. Nah, jadi kita gandeng juga komunitas, sehingga diharapkan lebih meriah, lebih eventnya lebih dapat lah gitu kan, untuk meningkatkan kegemaran membaca ini gitu. Nah, karena itu juga Ikhwafillah bisa juga hadir ya di Taman Alun Kapuas tanggal 17 sampai 19 Mei ini, berarti minggu depan ya. Insyaallah buat memeriahkan, karena yang acaranya menarik ya kan. Ada bazar buku, dan biasanya bazar buku itu bukunya lebih terjangkau ketimbang yang lain ya Bu ya, atau kita himbau dari peserta bazar buku untuk memberikan diskon-diskon gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ada bazar buku itu lebih terjangkau, mendekatkan buku ke masyarakat gitu kan. Yang tadinya malas-malas, yang malas ke toko buku, gini, ayo kita himbau, karena kegemaran membaca ini tidak hanya kewajiban pemerintah gitu, tetapi juga dari rumah masyarakat gitu kan, dari orang tua. Nah, inilah kita mendekatkan anak, mengenalkan anak dari kecil, dia lebih mencintai buku gitu. Karena tadi yang nggak usah dipaksakan bukunya seperti apa, yang anaknya memang oh iya kepengennya buku yang ini, karena kalau dia tertarik dengan buku itu, maka minat dia untuk menyelesaikan membaca buku itu akan lebih tinggi. Iya, gitu benar. Apalagi mungkin ada komik-komik anak gitu ya Bu ya, dan anak-anak kan biasanya lebih suka gambar ketimbang cuma tulisan. Itu juga bisa menarik ya Bu ya, Masya Allah, ini keren banget sih. Nah, kalau misalnya untuk lomba bercerita tadi, itu pemenangnya diambil berapa tuh Bu? Nah, untuk lomba bercerita ini kita hari Rabu dan Kamis, ini kita mulainya nanti jam 9 ya kan, jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, itu untuk lomba bercerita itu, jadi karena tadi 32 peserta, kita bagi 2 sesi tuh, hari Rabu dan hari Kamis, sampai dari mulai jam 9 sampai jam 3 sore untuk babak penyisihan. Kemudian di hari Jumat itu Jumat pagi itu baru babak final untuk 6 peserta. Nah, dari 6 ini nanti akan baru ditetapkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1 sampai 3. Masya Allah. Gitu. Berarti apakah pendaftarannya masih dibuka untuk lomba bercerita ini Bu? Kalau untuk lomba bercerita kita udah close karena kita hari Senin udah technical meeting. Masya Allah, ini penuh persiapan dan emang udah matang ya Bu. Dan tadi udah 32 peserta. Ini bakal ramai banget sih. Jadi Ikhwafillah jangan lewatin kesempatan ini. Apalagi kita ngelihat adik-adik itu kan yang masih kelas 4, kelas 5 itu udah berani maju ke depan, terus juga bercerita akan banyak hal ya, yang cerita rakyat tadi. Jadi kita juga, bahkan kita yang nonton mungkin ada cerita rakyat yang kita nggak tahu, terus tiba-tiba tahu. Jadi karena agenda ini gitu kan, apalagi misalnya ini weekend tapi kita gabut nggak tahu mau ngapain, ya udah ikutin aja ya Bu ya. Masya Allah. Oke. Akan kita lanjutkan lagi insya Allah di segmen berikutnya, topik-topik berikutnya ya. Tadi ada bazar yang masih bisa kita kupas banget dalam-dalam, dan juga bisa ngobrolin soal literasi mungkin ya bareng Bu Ririn ini, Masya Allah. Oke. Tetap di M2 TV dan Radio Mujahidin, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ikhwafillah, terima kasih yang masih setia bersama Irsy dan Bu Ririn ya. Tadi kan kita udah sempat mention dikit soal bazar buku tadi ya. Nah, sekarang mari kita kupas lebih dalam lagi, tanya-tanya ke Bu Ririn soal bazar buku tadi ya Bu. Masya Allah, kan tadi bazar bukunya itu dilaksanakan bersamaan dengan lomba. Itu dimulai dari jam yang sama atau beda tuh Bu? Ya, untuk bazar buku kita mulai di jam yang sama. Jadi tadi kita mulai kan untuk lombanya tuh kalau di hari pertama kita ada pembukaan. Nah, seremonialnya pembukaan itu kita jam 8:30 kan. Nah, lomba berceritanya diperkirakan mulai 9:30 gitu kan. Nah, jadi bazar bukunya udah dari jam 9 itu udah mulai gitu kan ya. Nah, tadi lomba kita sampai jam 3 sore. Nah, tapi setelah asar ada juga kegiatan yang lain nih Mbak. Gitu kan ya. Itu, Masya Allah. Jadi setelah asar ini ada komunitas yang mengisi di hari Rabu itu
ada workshop puisi. Nah, ini dari komunitas perempuan menulis Katulistiwa Bekate, jadi Kopermeka Bekate. Nah, kemudian untuk di hari kedua, hari Kamis itu, ini ada setelah lomba di jam 3 itu ya, setengah 4 setelah asar itu juga ada komunitas dari forum Taman Bacaan Masyarakat. Ini ada read a lot, mendongeng, dan ada kegiatan juga tampilan pentas seni. Nah, begitu. Jadi kita setiap hari tanggal 17 sampai 19 kita mulai setengah 9, nah kita close itu sekitar setengah 6 gitu. Jadi kita tidak sampai malam juga gitu, karena memang segmennya kita ini tadi kan judulnya mendongeng untuk anak-anak, bercerita untuk anak-anak kan. Nah, jadi kita close-nya sebelum maghrib sudah selesai gitu. Nah, berarti tadi juga soal workshop puisi, berarti itu seluruh peserta yang hadir terus juga para penonton tuh bisa ikut ya? Boleh ikut, cuma bukan peserta, ini umum ya kan, umum. Jadi silakan kalau mau hadir gitu, silakan untuk umum ikut untuk dimulai setengah 4, diperkirakan sampai jam 5 gitu. Nah, itu untuk workshop puisi di hari Rabu sore. Nah, kemudian di samping itu kita juga di samping bazar buku tadi kita juga ada pameran arsip. Nah, gitu. Ada pameran arsip, dan dari perpustakaan juga ada inklusi sosial namanya. Jadi ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, selama ini kan mindsetnya masyarakat bahwa perpustakaan ini hanya membaca, gitu kan ya. Nah, sekarang ini apa yang dibaca juga harus ya kita praktekkan gitu kan, karena tujuan terakhir dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi literasi untuk kesejahteraan gitu. Iya benar. Kan saya juga ya Bu ya, kayak ini ibaratnya kita udah baca banyak atau udah punya banyak ilmu, tapi masyarakat nggak bisa dapat efeknya gitu, nggak dapat impact dari apa yang kita baca. Ya, nah, kan jadi manusia yang bermanfaat itu nggak cuma banyak baca tapi juga bisa mengimplementasikan. Nah, gitu. itu dia. Jadi tadi apa yang dibaca dikerjakan. Nah, itu literasi untuk kesejahteraan. Benar. Nah, kemudian juga dalam rangka Hari Buku Nasional ini kita juga ada giveaway nih Mbak. Wah, Jadi giveaway ini meresensi buku. Nah, jadi buku yang ada di perpustakaan ataupun buku digital kita yang melalui aplikasi Perpus kita. Nah, jadi perpustakaan Kota Pontianak ini bukan cuma ada perpustakaan yang kita udah punya 73 judul buku ya, itu 73.000 koleksi buku yang di perpustakaan. Nah, kalau di perpus kita, e-booknya kita udah punya 1.400-an e-book. Nah, itu dibaca banyak banget informasi dalamnya ya Bu. Nah, itu dengan berbagai kategori ya kan Mbak kan. Nah, itu. Nah, jadi silahkan apapun yang mau di resensi silahkan gitu kan. Nah, dengan mengikuti medsos saya, Instagramnya Disperpusip Kota Pontianak, kemudian juga harus mentionnya kami gitu kan. Nah, ini kita siapkan 5 hadiah untuk yang meresensi terbaik. Masya Allah. Berarti ini semua bisa ikutan ya Bu? Boleh. Dari mahasiswa, siswa, boleh. Siapapun boleh ikutan untuk giveaway ini, dan kita nanti umumkan juga dia penutupan lomba bercerita. Nah, itu di tanggal 19 sore kita penutupan dimulai jam 2. Nah, mungkin jam 2 jam 3 gitu. Silahkan tunggu di Alun Kapuas, kita umumkan juga untuk pemenang giveaway. Sekaligus kita juga 2 bulan yang lalu melaksanakan lomba perpustakaan masyarakat. Apa itu lombanya? Jadi lomba perpustakaan masyarakat itu perwakilan dari setiap kecamatan ya. Nah, ini perpustakaan yang pengelolaannya terbaik itu dilombakan dan kita nilai. Nah, ini kita umumkan di tanggal 19 juga di Masya Allah, ini keren banget ya. Segitu banyaknya effort yang dari perpustakaan kota biar masyarakat ini tingkat literasinya itu meningkat gitu. Ya, tujuan akhirnya itu tetap meningkatkan indeks kegemaran membaca masyarakat. Iya, karena mungkin se-urgent itu ya masyarakat kita yang mungkin minat bacanya itu kurang, sangat banyak mungkin ya. Kalau minat baca banyak, tapi apa sih yang dibaca? Nah, kita tiap hari juga leaflet ataupun kita baca apa gitu kan ya. Tetapi apa sih
kita paham nggak sih apa yang dibaca gitu kan ya. Nah, karena kalau indeks kegemaran membaca itu yang pertama diukur adalah dalam 1 minggu berapa buku yang kita baca. Nah, gitu kan. Kemudian kita bukan berapa buku, berapa durasi kita membaca. Nah, gitu kan ya. Jadi seminggu tuh kita 7 hari kah, 5 hari kah membaca gitu kan. Nah, kemudian juga diukur dalam sekali membaca itu berapa menit sih kita waktunya tuh, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah, kemudian juga di dalam 1 bulan berapa buku yang kita selesaikan membacanya. Nah, itu kemudian dia ada 5 indikator tuh untuk indeks kegemaran membaca. Kemudian akses internet, ya kan, dalam seminggu berapa hari kita mengakses internet dan berapa durasi yang kita mengakses, yang kita habiskan, dan apa yang kita baca gitu. Iya, bermanfaat nggak nih kita baca? Bermanfaat gitu ya? tidak gitu kan. Nah itu, kenapa juga sekarang dari secara nasional juga ya, termasuk Perpustakaan Kota Pontianak, kami juga mengembangkan namanya e-book. Jadi dibaca minimal tadi, di cover lah, lihat dulu ya perpus kita nih apa sih gitu kan ya, dilihat. Nah, iya ini menarik. Kalau udah tertarik, nah ini dibaca, misalnya kita mulai 15 menit 1 hari gitu kan ya, nanti lama-lama akan meningkat dan menjadikan itu kebiasaan gitu kan. Kayak kita sholat, karena udah dari kecil kita sholat gitu kan, sudah kalau enggak sholat ada sesuatu yang kurang gitu kan ya, karena udah mendarah daging gitu, udah mendarah daging. Nah, diharapkan juga gitu, kalau kita tidak baca apapun ya yang kita baca itu, tidak membaca, ada sesuatu, ya hari ini saya belum dapat sesuatu dari bacaan saya gitu. Benar. Apalagi di perpus kan nggak cuman buku kayak literatur atau jurnal ya, bahkan buku-buku ringan juga ada. Ada buku anak-anak pun ada, novel ada, itu kan ya. Jadi sebenarnya dimulai dari hal yang simpel, kayak buku-buku anak juga bisa ya. Iya, karena sekarang juga kita Ibu Wali Kota kita selaku Bunda Literasi juga saat ini sudah membangun rumah-rumah dongeng di 6 kecamatan. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi setiap kecamatan itu punya 1 rumah dongeng. Nah, ini kan istrinya atau camat perempuan itu adalah Bunda PAUD kecamatan. Nah, inilah yang kita gandeng juga untuk sama-sama kita tadi kegemaran membaca ditanamkan dari dini, dari anak-anak. Nah, itu luar biasa. Ini tadi juga sempat di-mention soal perpus kita ya, Bu. Itu berarti e-book. Ya, tapi nanti mungkin akan kita ulas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Jadi buat Ikhwafillah jangan kemana-mana, tetap di M2 TV dan 105.8 Mujahidin FM, media dakwah Anda. Tadi kita udah ngobrol panjang ya sama Bu Irin, dari lomba bercerita sampai bazar buku, terus juga tadi sempat di-mention nih tentang perpus kita. Jadi penasaran, jadi sebenarnya gimana apps perpus kita? Karena kan biasanya kan zaman sekarang anak muda kadang mager ya ke perpustakaan, atau mungkin gak ada temennya yang mau baca buku bareng. Jadi kalau misalnya mau pergi tuh kayak males banget gitu kan, keluar rumah dan baca buku doang sendirian lagi. Nah, sekarang ada yang versi lebih ringannya, lebih gampang. Versi online, versi aplikasi. Nah, itu namanya perpus kita ya, Bu ya. Nah, mau tahu dong Bu soal perpus kita gimana nih soal aplikasinya? Aplikasi perpus kita ini aplikasi e-booknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Nah, di perpus kita ini banyak kategorinya, Mbak. Nah ya, ini kan Anda apal nih, saya baca ya. Nih, ada adult fiction, art musik fotografi, biografi, Budi Sindu, kemudian bisnis, children, nah anak-anak gitu kan. Kemudian klasik, komik, komik. Kemudian juga ada komputer dan teknologi nih yang pengen update tentang buku-bukunya ya. Kemudian ini yang untuk anak-anak kelas 12 yang mau ikut tes, yang mau jadi CPNS, ini ada education dan test preparation. Ini nih. Iya, jadi nggak perlu kan mahal-mahal ya bukunya ya Mbak ya. Nah, cukup download aplikasi. Kemudian ada fiction dan literatur. Nah, ibu-ibu ada food and cooking. Nah, mau masak-masak. Dari aplikasi terus buat masak-masak. Iya, kemudian ada
Health, Beauty, and Fitness. Nah, ini untuk yang kesehatan. Kemudian ada home, arsitektur, oh banyak, motivasi, non-fiction, oh udah banyak-banyak. Banyak, termasuk yang mau traveling. Nah ini, ayo, semuanya ada, dia ada 1.400 e-book. Nah, untuk tahun ini juga kita ada penambahan koleksi. Nah, kalau yang mau, oh iya, tapi ini maaf ya sebut merek karena kita kerjasamanya dengan Gramedia. Nah, jadi yang mau, oh ini kepengen deh punya buku ini gitu kan, tetapi tadi oh harganya ternyata mungkin lumayan gitu kan ya. Silahkan nanti tag IG-nya Disperpusif Kota Pontianak. Nah, itu tuh komen, oh bisa nggak sih pengadaan ini. Nah, kalau dia ada 2-3 orang yang kepengen buku yang sama, itu kita adain. Nah, gitu. Iya, insya Allah kita karena dalam mungkin 1-2 bulan ke depan kita ada pengadaan untuk penambahan koleksi di e-book ini. Nah, jadi kita juga menyerap aspirasi ya dari pemustaka kita. Oh, dia kepengen buku ini, sehingga ya tadi ujung-ujungnya meningkatkan minat baca masyarakat. Ya, itu. Ini mungkin perpustakaan hanya menyediakan buku yang tersedia gitu kan. Iya. Tapi sekarang ternyata sudah bisa interaksi sama Iya. perpustakanya juga gitu ya. Misalnya pengen buku ini, oh bisa nih. Iya, kita upayakan untuk pengadaan ya sesuai dengan minat dari masyarakat. Pemustaka ini istilahnya kalau perpustakaan. Kemudian di samping itu, nah di perpus kita ini juga ada konten-konten lokal. Kalau orang Pontianak kan bahasa Melayu ya, udah pernah belum baca kamus bahasa Melayu? Oh, belum pernah. Nah, itu ada tuh di perpus kita. Oh, ada? Nah, iya. Nah, belum pernah sih baca. nah, iya, itu ada di perpus kita, ada kamus bahasa Melayu. Nah, kamus bahasa Melayu Pontianak kan? Nah, belum pernah baca kan? Nah, ayo. Nah, makanya juga ada kajian literatur gitu tentang Kota Pontianak dari Bapeda. Kemudian juga ada berita-berita warta kota. Nah, ini di konten-konten lokal. Kemudian juga ada ya yang pelaku seni juga ada tuh tentang apa namanya adat budaya, adat istiadat kota, itu ada juga bukunya seperti itu. Kemudian ada tari jepin, kayak gitu ada tuh. Nah, sampai kayaknya tersedia semua ya, Bu. Ya, kita upayakan untuk memperluas koleksi itu ya. Nah, sehingga ya tadi kecintaan kita ya, tujuan akhirnya di konten lokal itu ya adalah meningkatkan kecintaan masyarakat Kota Pontianak akan ya dan tahu adat istiadat di Kota Pontianak ini gitu. Kita kan tinggalnya di Pontianak, jadi memang harus tahu lah ya, Bu ya, dikit-dikit. Nah, terus kalau misalnya kita pengen nih, Bu, baca buku di Perpusnas, di perpus kita. Nah, tuh apakah kita harus ke perpus kotanya dulu baru bisa daftar jadi minjam buku, atau misalnya lewat online aja bisa? Nah, oke, yang pertama tentu ya menjadi membernya Perpustakaan Kota Pontianak ya. Nah, silakan ke Perpustakaan Kota untuk mendaftar sebagai anggota Perpustakaan Kota Pontianak. Nah, setelah menjadi member, baru kita download aplikasi Perpus kita. Nah, keunikannya juga setelah kita download aplikasi, kita pinjam buku, ya kan, itu perlu kuota ya. Tetapi loh, itu wifi gratis ada loh di Perpustakaan Kota gitu kan kalau mau download ini kan buku. Nah, setelah di-download bukunya itu, nah mau kita tidak berkuota itu pun enggak apa-apa, bisa tetap dibaca. Oh, bisa download offline ya. Jadi kalau setelah download, itu untuk baca selanjutnya itu nggak perlu kuota lagi. Nah, itu jadi enggak perlu, oh iya sepanjang baca kita kan khawatir nih baca buku berapa jam, oh kuotanya habis nih gitu kan. Nah, ini nggak perlu, sekali aja download bukunya, kemudian untuk baca selanjutnya tidak perlu kuota. Nah, itu sekali meminjam itu maksimal 2 buku dalam 4 hari gitu. Tapi kalau misalnya itu kan kita tinggal pilih aja gitu kan ya, nggak perlu bolak-balik ke perpustakaan. Ini tinggal di rumah rebahan udah bisa, di taman juga bisa sambil lihat gitu kan ya. Gitu. Sekarang kayak udah banyak banget ya, Bu, apa ya peluang untuk kita ngasih informasi itu banyak. Tinggal kitanya aja kalau bahasa Pontianak itu atau enggak gitu. Iya. Atau kayak kita niat atau enggak. Iya.
Masa sih kalau misalnya kita download video, film, atau mungkin drakor atau anime berjam-jam, kuota banyak yang digunakan kita mau gitu. Tapi sedangkan untuk ilmu, untuk buku kita nggak mau ngasih effort segitunya, gitu kan? Iya. Karena ibaratnya ini udah dipermudah banget gitu. Di perpusnya ada wifi, terus juga ada di aplikasi, bukunya itu udah lengkap banget ya, Bu. Terus apa lagi? Soal ini, Bu, apakah sejarahnya ada nggak sih, Bu? Di situ pasti ada dong. Ada. Nah, kemudian juga di perpustakaan ini, ya alhamdulillah sekarang juga udah mulai banyak nih mahasiswa, ya kan, termasuk anak-anak SMA juga. Nah, dia kerja kelompoknya di perpustakaan gitu loh. Ya? Alhamdulillah gitu kan ya. Jadi kita juga membuka, kita punya ruang rapat, ya kan. Nah, silahkan kalau mau dimanfaatkan, tapi harus booking dulu ya. Misalnya kan karena khawatir bentrok jadwal gitu ya. Nah, silahkan dimanfaatkan fasilitas di perpustakaan Kota Pontianak. Kita punya ruang rapat kapasitas 30. Nah, itu misalnya mau Zoom bareng gitu kan ya. Nah, kita siapkan itu infokusnya gitu kan. Misal mau pakai laptop juga dibolehkan gitu kan. Nah, kalau untuk komputer yang bisa digunakan itu kita punya 8 komputer yang bisa dipakai gitu kan untuk yang ini ya kepentingan sekolah gitu ya. Kepentingan yang penting gitu kan ya. Nah, bukan jadi perpustakaan jadi ajang main game gitu kan. Nah, itu tetap lagi baca buku itu kayak geser. iya, nah itu jadi kita bukan buka rental game gratis gitu, enggak. Jadi untuk download ya itu ya ilmu gitu kan ya kita sediakan komputer itu. Berarti semua secara gratis ya? Gratis. Maksud ruang rapatnya apakah? Gratis, ya. Nah, jadi itu tadi ada mahasiswa udah beberapa ini kan kelompok ini kan udah dia oh ya Bu numpang Zoom gitu kan ya kan ataupun dia mau rapat ngerjain tugas ya kan. Nah, kemarin itu ada yang mau ikut lomba ya kan. Nah, jadi dia ini ngapain nih rame-rame gitu kan, kami mau ikut lomba Bu gitu kan. Oh ya, jadi dia udah di situ kan, jadi mau cari materi, mau cari bahan udah lebih gampang gitu. Juga banyak di sana, wah PW banget sih ya. Jadi berarti kalau misalnya bookingnya itu di mana tuh, Bu? Tertarik nih. Iya, langsung aja ke perpustakaan. Nanti ada petugas kita. Nanti kita udah disampaikan di situ. Boleh juga mention ke IG-nya di Perpusdip Kota Pontianak, boleh gitu kan? Ya boleh gitu kan. Jadi sebelum ini nanya dulu boleh gitu kan? Baru kita jadwalkan gitu. Nah, di samping itu juga kita punya nih kelas-kelas kreatif yang tadi inklusi sosial gitu kan. Kita kemarin itu sudah melaksanakan kelasnya mendongeng. Kemudian ada hantaran pengantin, itu kelas hantaran pengantin. Kemudian membuat buket snack, buket bunga. Yang waktu mau lebaran itu buketnya buket ampau. Itu khas lebaran banget ya, buket ampau. Buket ampau. Jadi kemudian bunga atau banyaklah kerajinan yang kita ya harapkan dari pelatihan yang ada di perpustakaan dia kembangkan sendiri ya gitu kan. Nah, kan sekarang dia misalnya ini nih mau buket snack nih, mau kasih hadiah ulang tahun temennya, udah nggak perlu lagi beli-beli gitu kan. Jadi modal sendiri, bikin sendiri. Udah bisa gitu kan. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang adalah inklusi sosial. Kemudian juga ada kegiatan public speaking. Public speaking ya kan. Nah, kami juga open seandainya ini ada masukan nih, oh kita pengen ngadain pelatihan ini gitu kan ya. Nah, seandainya kami tidak ada pustakawan kami tidak bisa, kami carikan tutornya gitu. Iya. Tapi dia kapasitasnya satu kali kegiatan itu maksimal 20 gitu. Karena supaya nyaman ya, kalau sampai 30 kan agak ini. Nah, kemarin tuh kita sempet nih ke kelas beauty class. Beauty class. Nah, itu kita kerjasama juga dengan makeover gitu kan, vendor. Nah, jadi seandainya tadi yang kepengennya apa sih? Oh, kami pengen pelatihan ini, kami upayakan untuk siapkan tutornya gitu. Masya Allah, bahkan banyak sekali informasi yang saya baru tahu. Termasuk dari soal ruang rapat, soal bookingnya, soal wifi, soal komputer dan lain-lain.
sebagainya. Apalagi mungkin buat calon mahasiswa yang kayak saya belum ada laptop itu kan kayak sangat berguna ya. Iya. Balas informasi. Iya. Masya Allah. Itu Iya. kan, tadi ada kelas bikin buket, saya itu nggak bisa bikin buket ya, tinggal informasi ya. Iya. Mungkin next time kalau diadain akan di follow di Instagram ya. Oke, Biar sip. kita dapat informasinya, Masya Allah. Ini udah kompak banget dari tadi lomba bercerita, bazar sampai perpus kitanya, itu udah luar biasa banget ya effort dari perpustakaan Pontianak ini dalam menyediakan apa ya, berbagai wadah ya, dari kelas pelatihan, dari buku-buku yang tersedia sampai aplikasi, itu biar minat baca masyarakat sekitar Pontianak ini bisa lebih meningkat gitu, bacaan-bacaan yang positifnya, bacaan-bacaan yang baik. Masya Allah. Nah itu tadi ya informasi yang kita bahas di segmen ini. Jangan kemana-mana buat Ikhwafilah karena masih ada segmen lagi setelah ini. Tetap bersama kami di FU TV dan 105.8 Mujahidin FM, radio media dakwah Anda. Terima kasih yang masih setia ya bersama Irsy dan Bu Ririn di Bincang Istimewa. Dari tadi mulai jam 9 sampai sekarang hampir jam 10 nih. Nah, sekarang sudah masuklah kita ke sesi penutupan. Jadi tadi ini termasuk kesimpulan ya dari apa yang kita bicarakan tadi, soal lomba bercerita, terus juga soal bazar, terus juga soal perpus kita. Nah dari Bu Ririn ada yang mau disampaikan lagi enggak Bu soal tadi ya, hal-hal menarik tadi? Oke, yang pasti, ayo kita sama-sama, yuk ke perpus kita, ke perpustakaan Kota Pontianak di Jalan Alianyang. Nah, selain perpustakaan Kota Pontianak, kita juga punya 4 rumah baca. Nah, itu rumah baca Alun Kapuas, kemudian rumah baca Aksaya, rumah baca Pontianak Barat itu berada di samping kantor Camat Pontianak Barat, kemudian di rumah baca Pontianak Timur ini ada di SD 05 Pontianak Timur. Nah, ini rumah baca untuk Alun dan Aksaya, Sabtu Minggu juga kita buka, termasuk perpustakaan Kota Pontianak kita buka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, kalau di di hari kerja kita buka mulai jam 8 sampai setengah 4. Nah, silakan ayo kita sama-sama lebih tak kenal maka tak sayang ya Mbak ya. Nah, ini kan DRC sendiri baru gitu kan ternyata perpustakaan itu nggak seboring, hanya untuk baca, orangnya semua duduk diam membaca gitu kan, tetapi juga ada aktivitas yang kita lakukan di perpustakaan karena kita literasi untuk kesejahteraan. Ayo, yuk kita ke perpustakaan, yuk baca yuk, salam literasi. Salam literasi ya. Ternyata iya betul tadi kata Ibu Irsy saja baru tahu gitu. Ternyata banyak banget hal keren yang ada di perpus kota tapi tidak terindra tidak terindra oleh Irsy sendiri ya, apalagi mungkin belum pernah juga ngajak kawan-kawan ke sana. Nanti mungkin insya Allah next bakal ngajak sih ya emang karena menarik ya tadi. Masya Allah itu tadi ya, bahwa ini dari perpustakaan kota kita sudah menyediakan banyak sekali fasilitas biar kita ini selaku warga masyarakat Kota Pontianak ini bisa ditambah gitu loh informasi yang didapat, ilmu-ilmunya. Tadi ya, bahkan dari aplikasi itu udah berbagai macam kategori ada, dari yang non fiksi, fiksi, dari yang untuk anak-anak sampai yang dewasa, dari yang agama, sejarah dan sebagainya, itu banyak banget. Tinggal kitanya aja yang sehat atau enggak sebenarnya untuk nyari informasi gitu ya, Bu ya. Masya Allah. Jadi semoga nanti next time kita bisa ngobrol lagi nih sama Bu Ririn karena tadi menarik ya. Dan jangan lupa Mbak tanggal 17 sampai 19 di Alun Kapuas ya. Jangan lupa hadir buat Ikhwafilah sekalian karena agendanya itu menarik gitu loh. Sayang banget kalau dilewatkan, nggak setiap hari ada agenda begini ya. Semoga next time bisa kumpul lagi kita bareng Bu Ririn karena obrolannya asik banget. Ibunya juga asik gitu ya. Insya Allah semoga ini dapat bermanfaat buat Ikhwafilah yang ada di rumah. Informasi-informasi ini juga jangan lupa ikutin giveaway-nya ya di Instagramnya, apa namanya Bu? Disperpusip Kota Pontianak. Disperpusip
Kota Pontianak. Iya. Nah, atau mungkin kalau misalnya bikin postingan tag aja akun Instagramnya ya. Iya. Nah, buat ikutan giveaway. Masya Allah. Sepertinya sekian dari Irsy. Terima kasih atas perhatian ikhwah fillah. Semoga kita semua dapat bertemu lagi di program berikutnya. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap setia bersama M2 TV dan Radio Mujahidin, media dakwah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله